Pantang menyerah, pantang bertemu, pantang dijumpa, pantang nak mencabar. Malaysia boleh. Pasukan bawah 17 negara kini berada di Johor untuk kem latih. Siapa sangka dunia sepak bola Asia Tenggara kembali dibuat heboh, dan kali ini Malaysia jadi bahan tertawaan. Bukan karena prestasi, tapi karena ulah mereka sendiri yang makin hari makin bikin geleng-geleng kepala. Awal mula kekacauan datang dari kondisi internal timnas Malaysia yang sedang kritis jelang laga penting melawan Vietnam. Harimau Malaya justru diterpa krisis yang membuat mental dan strategi mereka goyah. Masalah tersebut adalah banyaknya tim yang menghadapi kekacauan keuangan dan kesulitan membayar gaji. Klub-klub berjuang membayar gaji para pemain yang tidak mendapat upah selama berbulan-bulan. Salah satunya Perak FC yang membatalkan keikutsertaan mereka di Liga Super Malaysia musim depan akibat krisis tersebut. New Straits Times menilai situasi ini membuat timnas Malaysia harus bergantung pada pemain naturalisasi. Rencananya, FAM akan menaturalisasi 7 hingga 8 pemain keturunan. Sudah diterpa badai krisis keuangan, saat ini juga dihadapkan pada misi berat untuk lolos ke putaran final Piala Asia 2027. Untuk mencapai misi tersebut, Malaysia wajib menjadi juara grup F kualifikasi Piala Asia 2027. Skuad Harimau Malaya saat ini bertengger di posisi kedua usai menang 2-0 atas Nepal di laga pembuka. Tim asuhan Peter Klamoski itu akan melakukan laga krusial melawan Vietnam di Stadion Nasional Bukit Jalil pada 10 Juni mendatang. Kedua tim dianggap sebagai kandidat terkuat untuk merebut satu tiket ke putaran final Piala Asia 2027. Malaysia punya banyak waktu persiapan karena musim baru Liga Super Malaysia dimulai pada Juli mendatang. Klamoski bahkan berencana menggelar pemusatan latihan lebih awal untuk menghadapi Vietnam tersebut. Kondisi krisis yang tengah dihadapi tersebut membuat pakar sepak bola Malaysia angkat bicara. Mereka merasa malu dengan bobroknya manajemen klub di negeri sendiri. Selain Perak FC yang mundur, Sri Pahang FC juga akan mengundurkan diri dan tak lagi bersama skuad Tok Gajah. Selain itu, masalah keuangan kronis juga dialami oleh Kelantan Darul Naim FC dan Kedah Darul Aman FC. Kedua klub berpotensi mengikuti jejak Sarawak United, Melaka United, dan Kelantan FC yang tidak memperoleh lisensi. Hal tersebut mendapat perhatian legenda sepak bola Malaysia, Datuk Jamal Nasir Ismail. Menurutnya, kebijakan privatisasi Liga Malaysia terbukti gagal ketika keempat klub yang sejatinya mengusung citra negaranya masing-masing tidak lagi mampu beroperasi secara profesional. Jamal mendesak semua pihak, terutama operator liga dan klub, duduk bersama untuk membahas dan menyelesaikan masalah ini. Pasalnya, ia khawatir masalah ini bisa berimbas pada prestasi timnas Malaysia jika dibiarkan berlarut-larut. Akibat masalah yang kini menerpa negeri jiran tersebut, tak heran beberapa pemain Malaysia ingin hijrah ke Indonesia demi suasana baru dan karir yang lebih baik. Ya, nama Faisal Halim sudah tak asing lagi. Pemain aktif milik Selangor FC baru-baru ini mengungkapkan tertarik berkarir di Liga 1 Indonesia. Menurutnya, kompetisi tertinggi di tanah air tersebut bisa memberikannya tantangan baru. Miki ke Indonesia mungkin. Ya, sudah tentu mau. Kenapa Miki? Mencari angin baru, mau dapat saingan yang baru. InsyaAllah kalau ada rezeki nanti. Namun, ia juga memilih untuk tidak berbicara banyak perihal masa depannya ini. Sebab masih ada kemungkinan bagi dirinya untuk bertahan bersama The Red Giants pada musim depan. Sebelumnya, pemain berusia 27 tahun ini sempat absen dari dunia sepak bola selama kurang lebih 1 tahun. Hal itu dikarenakan ada suatu insiden mengerikan sempat disiram air keras oleh orang tak dikenal pada 2024 silam. Namun, kini dirinya sudah dapat bermain lagi dan masuk ke dalam skuad timnas Malaysia. Tapi yang paling bikin heran, di tengah krisis ini, Malaysia malah sibuk klaim pemain keturunan baru. Heboh lagi-lagi muncul, karena mereka seolah tak pernah belajar dari kegagalan sebelumnya. Publik sepak bola Malaysia tengah digemparkan dengan penemuan pemain keturunan yang berkarir di Liga Inggris. Malaysia seperti tidak kapal dengan Liga Inggris, setelah sebelumnya kena tipu Kapten Burnley, Josh Brownhill.
Meski begitu, rasa kagum publik negeri jiran terhadap pemain keturunan saat ini sangat berbeda dengan waktu itu. Khususnya setelah melihat penampilan Hector Havel, pemain keturunan asal Spanyol yang dinaturalisasi Malaysia. Karena Hector Havel membuktikan kualitasnya dengan menyumbang 1 gol saat Malaysia mengalahkan Nepal. Sejak saat itu, euforia pemain keturunan di Malaysia bertambah. Meski pemain tersebut bermain untuk klub antah-berantah Liga Inggris, semua bermula dari klaim laman Harimau Abroad. Laman tersebut menyebut pemain klub Pimborne Town, Jazz Bedford, memiliki keturunan Malaysia. Darah negeri jiran yang dimiliki Jazz Bedford berasal dari sang kakek dari pihak ibunya. Jazz Bedford lahir pada 10 Februari 1999. Usianya saat ini 26 tahun. Ia berposisi sebagai gelandang tengah. Lahir di Pole, Inggris, karir sepak bolanya bisa dibilang cukup mentereng, karena merupakan jebolan Portsmouth U18. Meski begitu, lagi-lagi belum ada konfirmasi resmi perihal status pemain ini. Akankah hal tersebut benar-benar memenuhi syarat untuk dinaturalisasi oleh timnas Harimau Malaya tersebut? Malaysia tentu harus belajar dari sekian banyak pemain yang membantah memiliki keturunan dari negara mereka. Tentu amat sangat memalukan apabila Jazz Bedford ternyata tidak memiliki keturunan Malaysia seperti yang mereka beritakan. Dan seolah belum cukup, pelatih Malaysia ikut memperkeruh suasana. Ia meremehkan timnas Indonesia dan menyebut Vietnam sebagai tim terkuat di Asia Tenggara. Padahal, performa mereka sendiri sedang dalam titik nadir. Timnas Harimau Malaya dijadwalkan melawan Vietnam pada 10 Juni 2025 dalam lanjutan kualifikasi Piala Asia 2027. Pujian setinggi langit diucapkan pelatih asal Australia itu untuk tim lawan, yang menurutnya tim terkuat di Asia Tenggara. Bukan tanpa alasan, Klamovski menyebut Vietnam sebagai tim terkuat Asia Tenggara saat ini. Seolah tak memandang timnas Indonesia sebagai satu-satunya wakil Asia Tenggara yang mampu bertahan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut Klamovski, pernyataan itu memang layak ditunjukkan untuk Vietnam sebagai tim yang tak terkalahkan dalam 12 laga berturut. Selain itu, Vietnam juga merupakan juara Piala AFF 2024, meski saat ini mereka bertemu di kualifikasi Piala Asia. Pujian tersebut dinilai sebagai bentuk penghormatan Malaysia terhadap Vietnam sebagai lawan. Malaysia boleh menghadapi tantangan dan sibuk dengan polemik internal, tapi Indonesia tetap fokus melangkah maju. Kita percaya pada kekuatan talenta, kerja keras, dan semangat kolektif. Biar mereka cari jalan masing-masing, kita terus melangkah dengan percaya diri. Karena Garuda bukan sekedar simbol, tapi semangat yang tak pernah padam.